Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sairi. Saya dari jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan sebuah tugas permata kuliahan yang bernama Tibun Nabawi, yang langsung diajarkan dan dibimbing oleh dosen pengampu sekaligus kepala jurusan Ilmu Hadis, yaitu Bapak Dr. Munandar MTH. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Amin. Adapun pembahasan yang ingin saya bicarakan adalah mengenai tentang definisi Tibun Nabawi, Tibun Wiqoi, dan Bekam, serta lengkap dengan tata cara dan prakteknya yang nanti akan saya perlihatkan contohnya. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif di dalam Islam atau biasa dikenal dengan istilah Tibun Nabawi, patut dan perlu kita pahami bersama bahwasannya Tibun Nabawi ini berasal dari kata Atib An-Nabawi, yang artinya pengobatan ala Nabi, atau juga bisa dibilang pengobatan yang pernah dikerjakan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengobatan preventif. Pengobatan preventif di dalam Islam biasa dikenal dengan istilah Tibul Wiqoi, yang berarti perlindungan atau pencegahan. Jadi substansi makna dari Tibul Wiqoi ini adalah konsep pengobatan Islam yang menekankan pencegahan sebelum penyakit datang, agar terhindar dari segala sesuatu penyakit. Selanjutnya yaitu bekam. Bekam disebut di dalam bahasa Arab dengan hijamah, yang artinya terapi pembersihan darah. Di dalam bahasa kita disebutkan mengeluarkan darah kotor. Untuk mengenai bekam ini, saya akan persingkat ruang lingkup sejarahnya. Bekam berasal dari Timur Tengah dan Cina. Memang pada awalnya bekam ditemukan di dalam Papyrus Ebers atau Mesir kuno. Orang Mesir kuno dulu menggunakan bekam ini untuk mengobati demam, vertigo, nyeri, dan gangguan menstruasi. Dulunya mereka menggunakan tanduk sebagai alat hisapnya. Nah, kemudian masuklah ke sisi tahap terakhir, teori dan tata cara bekam, yang saya akan lanjutkan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke dalam tata cara teknik bekam. Sebelum itu kita harus mengenali alat-alat bekam, yaitu yang mana ini namanya alat penghisap, dan ini sebuah adapkop ya. Tentunya untuk di bagian-bagian terbuka, ada juga kop yang bagian kecil untuk di bagian lipatan-lipatan tubuh kita. Nah, dan juga ada minyak zaitun, kemudian ada alkohol untuk membersihkan area yang ingin kita bekam nanti. Nah, saya contohkan di bagian titik yang disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu ada 9 titik. Yang pertama, kita harus berbekam di bagian muhid ya, puncak kepala. Setelahnya yafuk di atas dahi, ubun-ubun depan, dan hamama di bagian ubun-ubun belakang. Setelah itu al-akhdain, 2 urat leher di samping, tepatnya di sini pasnya. Kemudian al-kahil di bawah tengkuk, di bawah leher, khususnya yang ada benjolan ini. Nah, ini namanya al-kahil. Kemudian katifain, 2 sayap belakang kanan kiri. Kemudian berikutnya yaitu al-warik, pinggang atau bisa dibilang pinggul juga. Dan terakhir yaitu zarul qadam, betis. Adapun teknik berbekam yaitu ada 3 tahapan metode. Yang pertama ada yang namanya bekam seluncur, kemudian bekam kering, selanjutnya bekam basah. Untuk bekam kering, yang pertama kita usahakan mengoleskan beberapa minyak ke bagian yang ingin kita bekam, supaya untuk menghangatkan dan memicinkan area kop yang ingin kita bekam. Setelah itu masuk ke tahapan bekam kering, yang mana bekam kering ini merupakan mengekop bagian, contohnya al-kahil. Bagian al-kahil kita akan melakukan bekam kering. Kita tarik dengan 1 kali tarikan, kemudian kita luncurkan dari atas ke bawah. Nah, ini namanya teknik bekam seluncur. Tujuannya untuk merelaksasikan area permukaan kulit agar supaya pasien menjadi rileks. Nah, setelah selesai masuk ke tahapan bekam basah, yaitu langsung
menyucuk di area bagian yang telah ada bekas bekam kering yang kita tadi kop ya. Nah, digunakan dengan jarum pen bekam khusus, ada alatnya, diarahkan di area-area yang bekas bekam kering tadi. Dari boleh melalui arah jarum jam ya, ke kiri ke kanan juga bisa. Dan setelah itu masuklah ke tahapan pembersihan, yang mana setelah dibekam kita bersihkan semua area bekas-bekas yang sudah telah kita bekam tadi. Kemudian masuklah ke tahapan terminasi, kita sampaikan kepada pasien, usahakan setelah berbekam jangan sampai mandi dan jangan sampai terkena air. Mungkin cukup yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pahlevi Nasution, asal saya dari negeri lama. Saya mahasiswa ilmu hadis, Fakultas Usuluddin, UIN Sumatera Utara. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat UTS yang langsung diajarkan oleh Ustadz saya Al-Mukarram Dr. Munandar MTH. Pembahasan yang pertama tentang Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi diambil dari dua kata. Adapun kata yang pertama at-tib, yang berarti pengobatan, dan kata nabawi yang berarti nabi. Tibbun Nabawi dapat didefinisikan menjadi segala suatu bentuk ajaran, praktek maupun pengobatan yang dinisbatkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Tibbun Nabawi terdapat 3 tokoh ulama hadis. Adapun tokoh yang pertama Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan tokoh yang kedua Az-Zahabi, dan tokoh yang ketiga Jalaluddin As-Sayuti. Ada satu hadis yang berbunyi kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dalam hadis tersebut kita dapat 2 contoh aspek. Adapun aspek yang pertama tentang pengobatan secara bahan-bahan herbal, melalui bahan-bahan herbal. Adapun bahan herbal tersebut seperti madu, abutu sauda, jahe, serta bahan herbal lainnya. Adapun contoh aspek yang kedua tentang pengobatan secara jasmani dan rohani. Di dalam pengobatan jasmani kita bisa mempraktikkan secara berbekam. Di dalam pengobatan secara rohani kita bisa mempraktikkan secara ruqyah. Tibbun Nabawi ini bisa kita jadikan pengobatan secara ilmu keislaman di zaman sekarang. Pembahasan yang kedua tentang Tibbul Liqai. Tibbul Liqai dalam istilah Tibbul artinya pencegahan, Liqai artinya kerusakan. Jika kita ambil dalam istilahnya, Tibbul Liqai yang berarti pencegahan diri dari kerusakan yang akan datang, atau bisa kita sebut mencegah penyakit yang akan datang kepada kita. Dalam contoh Tibbul Liqai, jika kita sandingkan dalam ibadah, banyak aspek yang bisa kita ambil. Seperti contoh berwudu dapat menghilangkan kotoran dari tubuh kita. Seperti sholat dapat meregangkan pengedaran darah kita. Seperti berpuasa dapat memperbaiki pencernaan kita. Seperti bersedekah dapat menghilangkan stres atau emosi dalam pikiran kita. Tibbul Liqai banyak sekali aspek di dalam, terdapat banyak aspek baik di dalamnya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya jelaskan, dan akan saya lanjut ke video berikutnya tentang cara berbekam. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara berbekam yang sesuai dengan SOP yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sebelum berbekam itu kita akan menginterogasi pasien yang akan kita bekam. Bagaimana kondisi kesehatan fisik,
cocok atau tidak untuk kita bekam. Sebaiknya kita bertanya dulu bagaimana kondisinya. Dan adapun bagi yang ingin berbekam, perempuan yang sedang haid tidak dianjurkan untuk berbekam. Kondisi fisik harus baik sebaik-baik mungkin. Jika berpuasa tidak dianjurkan juga untuk berbekam. Di dalam berbekam terdapat banyak alat. Alat tradisional yang kita gunakan tidak ada. Kita akan menggunakan alat modern di zaman sekarang yang kita punya, seperti ini contohnya. Ini adalah alat bekam dengan ukuran yang mungkin ya kita bisa bilang cocok lah untuk alat bekam di zaman modern sekarang. Adapun alat penyedotnya seperti yang kita contoh gini, seperti ini. Kita akan menarik kompresnya dan terdapat minyak but-but atau yang biasa kita minyak zaitun, dan ada alkohol yang kita punya untuk membersihkan area yang kita akan bekam. Dan titik-titik bekam di mana saja yang akan kita praktikkan. Titik-titik bekam yang kita buat dan yang kita pelajari adalah di bagian depan kepala yang bernama yafuk. Titik yang kedua di bagian kepala tengah yang bernama umumugis. Dan di bagian yang belakang kepala bernama alhamma. Terdapat dua titik di bagian leher kiri dan kanan bernama al-aqdain, dan di bagian tengah leher atau di bagian tengkuk belakang bernama al-kahil, dan di bagian bahu kiri kanan bernama katifain, dan di bagian pinggang bernama al-warid. Di bagian betis belakang atau bagian kaki belakang itu bernama yahrul qadam. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan dari hasil berbekam. Jika ingin kita praktekkan, kita ingin berdiskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.